Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Natasha, kelas 12 IPS 1, nomor absen 22. Di sini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Ivana Bandit. Sebelum masuk ke ulasannya, sedikit biografi tentang penulis. Novel Ivana Bandit ini merupakan karya dari Lisa Saraswati, seorang penulis, konten kreator, dan penyanyi. Lisa Saraswati lahir di Bandung pada tanggal 24 Februari 1985. Ia merupakan seorang penulis terkenal novel yang berjudul Danur yang telah difilmkan dengan judul yang sama. Selain itu, ia juga tergabung dalam grup musik bernama Saraswati dan juga memiliki kanal YouTube yang bernama Jurnal Lisa. Oke, sekarang kita masuk ke ulasannya. Cerita dalam novel ini diawali dengan kisah gadis bernama Ivana yang berasal dari Belanda, yang harus pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia karena mengikuti ayahnya, Peter Van Dyck, yang dipindah tugaskan ke sana, tepatnya di kota Bogor. Ketika sampai di Bogor, keluarga Van Dyck sangat senang dan menganggap Hindia Belanda itu seperti surga, karena di sini mereka bisa menemukan keindahan alam yang memukau yang tidak bisa dijumpai di negeri asal mereka. Selama di Bogor, keluarga Van Dyck dibantu oleh keluarga Gunawan. Ivana sendiri juga dekat dengan anak Pak Gunawan yang bernama Saiful. Tak seperti keluarga Belanda lainnya, keluarga Van Dyck sangat baik terhadap Inlander. Bahkan ibu Ivana yang bernama Suzy Van Dyck tertarik dengan budaya asli Hindia Belanda dan tak segan bercengkrama dengan para bedinde di rumahnya. Sebab demikian, keluarga Van Dyck amat dibenci oleh keluarga Belanda lainnya. Konflik dimulai ketika Peter dan Suzy menamai anak kedua mereka dengan nama Dimas Van Dyck. Yang jelas-jelas, Dimas adalah nama orang Inlander. Hal ini membuat keluarga Van Dyck semakin dibenci oleh keluarga Belanda lainnya dan dicap sebagai keluarga rendahan. Sampai di masa Dimas bersekolah pun, ia selalu mendapat perundungan dari teman-temannya sebab namanya yang dianggap aneh tersebut. Hal ini memicu rasa geram dari Ivana, sang kakak, sampai-sampai ia mengancam siapapun yang berani menyakiti adik semata wayangnya tersebut. Di sekolah itu, Dimas bertemu dengan teman perempuannya yang bernama Elizabeth Brouwer atau yang akrab disapa Lisbeth, yang merupakan anak dari Rudolf Brouwer, yang merupakan atasan dari ayah Dimas. Konflik memuncak ketika keluarga Van Dyck harus dipindahkan ke kota Bandung. Ketiga anggota keluarga termasuk Ivana setuju, hanya Dimas yang tidak menyetujui. Dimas berpikir, jika ia pindah ke Bandung, ia tak akan bisa lagi bertemu dengan Lisbeth. Ivana terus membujuk dengan menjanjikan kehidupan yang lebih baik di sana. Akhirnya, Dimas pun luluh dan mau diajak pindah ke Bandung. Sedikit catatan bahwa Dimas tidak membicarakan bahwa ia memiliki teman perempuan bernama Lisbeth di sekolahnya. Tak berselang lama, ternyata keluarga Brouwer juga dipindahkan ke Bandung. Keluarga ini ditugaskan untuk mengunjungi rumah bawahan Rudolf Brouwer, termasuk rumah keluarga Ivana atau keluarga Van Dyck. Sesampainya di rumah keluarga Van Dyck, keluarga Brouwer nampak tidak suka karena rumahnya lebih nampak seperti rumah Inlander. Terlebih lagi ketika Rudolf menyadari gerak-gerik Dimas yang berbeda ketika menatap putrinya yaitu Lisbeth. Ia menyadari bahwa Dimas pernah memiliki hubungan pertemanan dengan putrinya yaitu Lisbeth. Kebangisan Rudolf pun muncul. Ia menyengkap dan menyiksa Dimas hingga meninggal karena tidak sudi putrinya berteman dengan orang rendahan seperti Dimas. Mendengar kabar ini, keluarga amat tertekan dan terpukul, khususnya Ivana. Suzy, sang ibu pun sakit-sakitan dan tak lama kemudian ia pun meninggal. Peter, yang sudah tak tahu harus berbuat apa lagi, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Kini Ivana pun sendiri. Ia menuduh bahwa Lisbeth adalah penyebab segalanya. Rasa dendam pun muncul dalam diri Ivana.
Ia bertekad untuk menghancurkan keluarga Belanda yang masih ada atau yang masih tersisa di Hindia Belanda, yaitu di Bandung. Di akhir cerita disebutkan bahwa Ivana mengubah dirinya menjadi wanita tunasusila dan bekerja di rumah Nyonya Sari untuk mengumpulkan informasi tentang tempat persembunyian keluarga Belanda. Karena pada waktu itu terdengar desas-desus Jepang mulai memasuki Hindia Belanda, yang otomatis membuat posisi Belanda melemah. Dari tentara-tentara Belanda di rumah Nyonya Sari, Ivana mendapatkan banyak informasi tentang keluarga Belanda, termasuk keluarga Brawer. Ketika Jepang benar-benar datang, Ivana bekerja sama dengan tentara Jepang untuk menghancurkan Belanda. Perlahan, satu persatu keluarga Belanda meninggal akibat informasi yang diberikan oleh Ivana ke tentara Jepang. Dendam Ivana pun akhirnya terbalaskan. Sekarang kita masuk ke penokohan. Dalam novel ini, tokoh utama yaitu Ivana diceritakan sebagai sosok yang baik hati, penyayang, namun pendendam dan pemarah. Selanjutnya ada Peter, yaitu ayah dari Ivana. Ia digambarkan sebagai sosok yang baik hati, penyabar, dan tidak suka membeda-bedakan. Tidak berbeda jauh dari Peter, yaitu Suzy yang merupakan ibu dari Ivana. Dia juga digambarkan sebagai sosok yang baik hati dan penyabar, serta ramah dan suka bergaul. Selanjutnya ada Dimas yang merupakan adik dari Ivana. Dimas digambarkan sebagai sosok yang keras kepala dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Ada juga Lisbeth, teman dari Dimas. Sifat dia angkuh dan sombong, tetapi sebenarnya penyayang. Beda dengan Lisbeth, yaitu Rudolf yang merupakan ayah Lisbeth. Beliau digambarkan sebagai sosok yang angkuh, sombong, dan sangat keji. Serta ada tokoh tambahan yaitu keluarga Gunawan. Keluarga Gunawan ini digambarkan sebagai sosok keluarga yang suka menolong dan baik hati. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu alur campuran. Sekarang kita masuk ke latar. Latar waktu dalam novel ini adalah ketika masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Untuk latar tempat, novel ini mengambil latar di kota Bogor dan kota Bandung, terutama di rumah keluarga Van Dyck dan juga di sekolah Ivana dan Dimas. Sementara untuk latar suasana, dalam novel ini digambarkan latar yang menyenangkan, menyedihkan, dan juga mencekam. Untuk sudut pandang, novel berjudul Ivana Van Dyck ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat yang terdapat dalam novel ini yang dapat saya simpulkan yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan manusia karena semua manusia sama di mata Tuhan. Dan jangan pernah memiliki dendam karena dendam itu tidak teruji dan akan menjadi bumerang ke depannya. Untuk nilai-nilai yang dominan dalam novel ini yaitu nilai sosial dan nilai moral. Keunggulan dari novel ini yaitu yang pertama, bahasanya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, bisa menambah wawasan sejarah karena di beberapa bagian ceritanya diceritakan mengenai peristiwa sejarah. Yang ketiga, diksi yang digunakan sudah sesuai dengan isi cerita. Dan yang keempat, kebaikan dan ketulusan keluarga Van Dyck dalam novel ini bisa dijadikan sebagai teladan. Jika ada keunggulan, tentunya ada kelemahan. Dalam novel ini, kelemahannya yaitu akhir kisah dari Ivana, si tokoh utama, masih menggantung, di mana akhir cerita hidupnya tidak diceritakan bagaimana Ivana tewas, sehingga mengundang rasa penasaran mengenai bagaimana pada akhirnya Ivana bisa menjadi hantu yang penasaran. Sekian mengenai ulasan novel Ivana Van Dyck dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.